Halo semuanya, perkenalkan namaku Ajeng Ayuniken Maharani Hidayat dari jurusan Digital Business Innovation. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai Domain Name System. Jadi, apa sih itu Domain Name System atau yang biasa disingkat sebagai DNS? Jadi teman-teman, DNS adalah sebuah komponen dalam infrastruktur jaringan yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang unik. Biasanya, DNS server ini berperan penting dalam pengelamatan jaringan karena memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web, layanan online, dan sumber daya jaringan lainnya dengan menggunakan nama domain. Alih-alih harus menghafal alamat IP numerik yang panjang. Aplikasi server ini bertanggung jawab juga dalam proses penerjemahan hostname menjadi IP address yang tentu biasanya disebut juga DNS server. Selain itu, DNS server ini juga menyimpan informasi dalam bentuk bisnis data yang disebut DNS zone, yang di setiap DNS zone tersebut berisikan data catatan record yang memetakan nama domain ke alamat IP yang terkait. Kemudian, terdapat beberapa DNS yang terlibat dalam pemuatan halaman web. Antara lain adalah DNS root server, yang dimana bekerja sebagai bagian dari teratas dari hierarki DNS yang berfungsi memberikan informasi tentang lokasi server otoritatif untuk domain level teratas seperti .com, .net, .org, dan sebagainya. Yang kemudian terdapat DNS top level domain yang dimana ini bertugasnya sebagai petanggung jawab untuk domain level teratas seperti .com, .net, .org, dan seterusnya. Yang kemudian terdapat DNS Authoritative Server yang dimana berfungsi sebagai server DNS yang menyimpan informasi spesifik tentang domain tersebut yang ditugaskan untuk dikelola oleh servernya. Dan yang terakhir adalah DNS Resolver Server yang merupakan DNS server yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan DNS server untuk mengambil informasi alamat IP yang diperlukan. Kemudian, di sini terdapat fungsi-fungsi dari domain name system, antara lain adalah menerjemahkan nama domain, menyebarkan informasi rute, penemuan layanan, caching, dan redundansi, serta tingkat ketersediaan. Selanjutnya, berikut adalah cara kerja dari domain name system server. Yang pertama, domain name system memiliki peran utama dalam mengonversikan nama domain ke alamat IP, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses suatu situs web. Dalam hal ini, DNS server berfungsi sebagai mesin pencari atau mesin penerjemah nama domain menjadi alamat IP. Yang kemudian, cara proses bekerjanya adalah dimulai saat pengguna memasukkan nama domain pada browser, nama domain tersebut akan diteruskan ke DNS server yang terdapat pada jaringan lokal atau provider internet. Jika DNS server tidak menemukan informasi yang dicari, maka DNS server akan mengirimkan permintaan ke DNS server lainnya hingga menemukan informasi yang dibutuhkan oleh si pengguna. Kemudian, setelah hal tersebut terjadi, informasi ditemukan, DNS server akan mengirimkan informasi alamat IP dari nama domain tersebut ke browser, dan browser kemudian akan mengakses alamat IP tersebut menampilkan konten dari situs web yang disetujui. Selanjutnya, ada 3 jenis query dalam DNS. Yang pertama adalah query rekursif, query iteratif, serta query non-rekursif. Jadi, apa sih itu query rekursif? Jadi, teman-teman, query rekursif adalah berkomunikasi dengan beberapa server DNS lainnya untuk mencari alamat IP dan mengembalikannya kembali ke klien. Hal ini berbeda dengan query DNS yang berulang saat klien berkomunikasi langsung dengan setiap server DNS yang terlibat dalam pencariannya. Yang kemudian adalah query iteratif yang merupakan pencarian informasi dalam sistem DNS ini, di mana DNS resolver
server meminta informasi dari server DNS lainnya secara berurutan, namun tidak menunggu jawaban penuh dari server sebelum selanjutkan ke server berikutnya. Yang kemudian yang terakhir adalah DNS query non-recursive yang merupakan proses pencarian informasi di sistem DNS di mana DNS resolver hanya meminta informasi dari satu server DNS tanpa mencari referensi atau bantuan dari server lain. Dalam permintaan non-rekursif ini, resolver mengirimkan permintaan ke server DNS dan hanya akan menerima jawaban dari server tersebut. Kemudian di sini terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan server DNS, antara lain ketergantungan terhadap server DNS, kecepatan dan latensi, keamanan, serta caching yang tidak konsisten. Jadi, ketergantungan terhadap server DNS ini merupakan ketergantungan yang memang awalnya server DNS berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang sesuai. Namun jika mengalami masalah atau kegagalan dalam proses tersebut, maka menyebabkan gangguan akses ke sumber daya internet. Yang kemudian, kecepatan dan latensi. Proses DNS melibatkan beberapa langkah yang melibatkan pertanyaan dan respon antara server DNS. Ini dapat mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permintaan DNS dan mengembalikan alamat IP yang sesuai. Jika terjadinya suatu kelebihan, maka itu dapat mempengaruhi kinerja DNS dan mengakibatkan penundaan dalam pengambilan alamat IP. Kemudian ada keamanan. Dalam keamanan ini, DNS dapat rentan terhadap serangan DNS spoofing atau cache positioning, yang dimana informasi DNS ini dapat menyebabkan pengguna diarahkan ke alamat IP yang salah. Yang terakhir, caching tidak konsisten. Caching tidak konsisten dapat menyebabkan adanya perubahan alamat IP yang berkaitan dengan nama domain. Beberapa penggunaan mungkin masih menerima data yang telah kadaluarsa dari cache mereka, menyebabkan akses tidak akurat maupun gagal. Kemudian, selain adanya kekurangan, tentu akan adanya kelebihan. Di sini, kelebihan dari DNS itu sendiri merupakan kemudahan untuk bagi pengguna, terus skalabilitas, penemuan layanan, dan caching. Jadi, di sini aku akan menjelaskan secara singkat mengenai kelebihannya. Salah satunya adalah skalabilitas, yang dimana DNS memang dirancang untuk mengelola skala yang besar dan kompleksitas infrastruktur jaringan. Dengan DNS, ribuan dan bahkan jutaan nama domain dapat dikelola dengan efisien, diarahkan ke alamat IP yang tepat. Yang selanjutnya adalah caching. Selain adanya kekurangan pada caching, tetap ada kelebihannya. Adalah antara lain merupakan penyimpanan sementara dari informasi yang terima ketika DNS server menerima permintaan untuk menerjemahkan nama domain, server akan mencoba mencari catatan record yang sesuai dalam cache-nya sebelum mengirim permintaan ke server lainnya. Jika catatan tersebut ditemukan dalam cache, maka server dapat mengembalikan hasil secara langsung tanpa harus mencari ke server yang lain. Dan hal tersebut tentu akan sangat menghemat waktu. Dan berikut adalah referensi yang telah saya ambil dalam menyusun materi ini. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga Anda mengerti mengenai penjelasan domain name system yang telah saya jelaskan. Selamat siang.